mereka. Kita berharap bisa berjumpa dengan mereka. Dan ternyata perintah Nabi SAW di antara umat manusia yang seharusnya kita pilih untuk cinta dan dekat adalah orang miskin. Tentunya orang miskin yang tawadhu, yang tidak sombong, yang dia menjaga kehormatan dirinya dan dekat sama mereka. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang tidak beriman berusaha sekuat tenaga untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal beliau berdakwah. Mereka melakukan berbagai macam penindasan, gangguan, penyiksaan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman berhenti berdakwah, berhenti menganut agama Islam ini. Sampai akhirnya di tahun ke-10 kenabian, paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib, meninggal dunia di atas kesyirikannya, disusul dengan kematian Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya tahun tersebut dikenang dengan tahun duka cita. Gangguan dan siksaan semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah menuju ke Taif. Tidaklah beliau melewatin qabilah, melainkan beliau berdakwah di sana, menyampaikan agama Allah ini. Walaupun sepanjang perjalanan sampai ke Taif pun tidak ada yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tugas beliau adalah menyampaikan, dan beliau telah menjalankan amanah tersebut. Pulang dari Taif, kita tahu ceritanya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dilemparin batu, beliau berdarah-darah. Kemudian ada cerita masuk Islamnya bangsa jin. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam balik lagi ke kota Mekah untuk melanjutkan dakwah beliau. Tapi beliau mulai melakukan kegiatan dakwah kepada selain penduduk Mekah. Orang-orang yang datang dari jemaah haji, dari jemaah umrah, beliau datangin, beliau dakwahin. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan halus. Tapi semua itu tidak membuat semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi padam atau redup. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami akan berikan petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Mulailah masuk Islam. Ya. Beberapa orang, tidak banyak, dari mereka yang datang ke kota Mekah. Siapa saja, kita akan membaca beberapa kisah dari mereka. Nah, tafadhal dibaca. Orang-orang yang beriman selain penduduk Makkah. Selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkannya kepada perorangan secara langsung. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik, dan ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Di antara mereka adalah 1. Suwaid bin Somit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yathrib. Dia dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, syairnya, kehormatan, dan nasabnya. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Dia berkata,
Seperti apa yang ada padamu sama dengan ada apa yang ada padaku. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apa yang ada padamu? Dia menjawab, hikmah Luqman. Beliau berkata lagi, bacakan kepadaku. Dia pun membacakannya. Maka Rasulullah pun berkata, sesungguhnya ucapan ini indah, tetapi apa yang aku bawa lebih indah lagi daripada ini. Ialah Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Dia menerimanya dan masuk Islam. Dia berkomentar, sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Setelah tidak berapa lagi tinggal di Madinah, dia terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum perang Bu'ath. Dia masuk Islam pada permulaan tahun 11 dari kenabian. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendakwain kelompok, qabilah, jamaah. Tapi beliau juga berdakwah secara personal. Sebagaimana di awal Islam, beliau berdakwah kepada Abu Bakar, kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, yang diharapkan orang itu akan menerima Islam. Dan ternyata dakwah personal ini tidak berhenti. Beliau tetap melakukannya. Dan di antara yang beliau dakwain setelah musim haji ya, beliau mendatangin tenda-tenda mereka yang datang secara rombongan dan beliau mendatangi mereka secara personal. Di antara mereka adalah yang baru saja kita baca, Suwaid ibn Samit. Dia dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna. Karena apa? Karena faktor warna kulitnya. Ini terjemahan yang sangat parah sebenarnya. Bukan karena warna kulitnya. Jadi memang kalau kita membaca bahasa Arabnya, maka kita akan mendapati seperti ini. Yusammihi qaumuhul kamil li jildihi au jaladihi. Kalau jilid itu warna kulit. Tapi kalau jalad itu bermakna kekuatan, keteguhan, ketangkasan. Maka tolong ini dirubah ya. Karena ya kita insya Allah semua faham bahwasanya lelaki berbeda dengan wanita, di mana para wanita akan disebut dia wanita yang mungkin sempurna karena warna kulitnya yang bagus ya. Tapi kalau laki-laki tidak. Jadi ini maknanya adalah dia disebut Al-Kamil karena faktor keteguhannya, kekuatannya, daya tahannya. Maka dikatakan fulan syadidul jalad. Fulan adalah orang yang tahan banting. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajak dia ini masuk Islam, terjadi dialog. Di sini ada pelajaran penting buat setiap pendakwah. Ada istilah koneksi sebelum koreksi. Bagaimana kita melakukan koneksi terlebih dahulu sebelum kita melakukan koreksi. Perlu nyambung dulu. Baru setelah itu diperbaiki. Kalau nggak nyambung, apa yang mau diperbaiki? Disambungin dulu. Oh, ternyata ada yang error. Ada yang kurang tepat. Ada yang salah umpamanya. Maka ini menjadi pelajaran buat setiap guru, setiap orang tua, siapa saja yang ingin memberikan nasihat, hendaklah dia memulai dengan
menyambung koneksi terlebih dahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjumpai Suwaid. Dia mungkin datang haji atau datang umrah. Nabi mengajaknya kepada Islam. Lalu kata Suwaid, la'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Ini udah nyambung nih, udah ada obrolan yang enak. Lalu Suwaid mengatakan, sepertinya apa yang ada padamu sama dengan yang ada padaku. Ketika Suwaid mengatakan itu, berarti obrolannya mulai enak. Nabi SAW tidak menepis, tidak menafikan. Tapi beliau bertanya, wa mal ladzi ma'ak. Beliau bertanya, sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada padamu? Ini orang enak ketika dia ngobrol seperti ini, nggak satu arah. Akhirnya Suwaid mengatakan hikmatul Luqman. Yang ada padaku hikmahnya Luqman. Kata-kata yang bijak, pelajaran-pelajaran yang indah dari Luqman yang kita tahu di Al-Quran ada surat Luqman. Apa yang Rasulullah SAW katakan setelah itu? I'ridha alayya. Beliau berkata lagi, bacakan kepadaku. Paparkan kepada aku seperti apa yang ada padamu. Suwaid mau tidak mau senang gitu loh. Ketika dia tidak dipatahkan, tidak dinafikan, tidak dibantah. Tapi diajak ngobrol. Maka kemudian Suwaid mulai memaparkan kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Beliau menjawab SAW, sesungguhnya ucapan ini indah. Ya, hikmah Luqman indah. Lalu beliau SAW mengatakan, walladhi ma'i afdal min hadha. Tapi yang ada padaku lebih indah dari ini. Apa itu? Maka disebutkan Qur'anun anzalallahu ta'ala alaih. Quran yang Allah turunkan kepadaku, dia adalah petunjuk ya, dan cahaya. Di sini Suwaid penasaran. Dia sudah membacakan apa yang ada pada dirinya kepada Nabi SAW. Fair kan kalau sekarang Suwaid mendengarkan dari Nabi SAW. Sebagian kita ingin didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada setiap da'i, kepada setiap guru, setiap muslim untuk belajar mendengar. Sebelum engkau membantah, sebelum engkau berdialog, maka dengarkan terlebih dahulu. Akhirnya Nabi SAW membacakan Al-Quran. Setelah itu diajak masuk Islam. Dan masuk Islam. Dan subhanallah dia mengatakan, inna hadza laqaulun hasan. Sesungguhnya ini memang benar, lebih indah daripada apa yang dipaparkan oleh Suwaid tadi. Dan Allah kalau ingin hidayah kepada seseorang, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Dan tidak berapa lama dari peristiwa masuk Islamnya ini, disebutkan itu pada permulaan tahun 11 dari kenabian, sebelum terjadinya perang Bu'ath. Ada perang yang dahsyat yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj. Suwaid meninggal dunia. Barakallahu fiik. Semoga pelajaran-pelajaran itu dicatat ya
sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Baik, kita lanjutkan. 2. Iyas bin Mu'adz. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yathrib yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan dari Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletus perang Bu'ath pada permulaan tahun ke-11 hijrah dari kenabian. Sebab para permusuhan dan perselisihan antara kedua kabilah ini sewaktu-waktu dapat meledak. Padahal jumlah penduduk Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, beliau datang menghampiri dan menawarkan Islam. Beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau memiliki sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada yang kalian bawa ke sini?" Mereka menjawab, "Ya, apa itu?" Beliau bersabda, "Aku adalah Rasulullah. Dia mengutusku kepada para hambanya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu apapun. Dan diturunkan kepadaku Al-Quran." Kemudian beliau menyebutkan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Salah seorang di antara mereka, yaitu Iyas bin Mu'adz berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa." Lalu Abu Al-Hasyab, Anas bin Rafi', salah seorang yang ikut dalam utusan tersebut, mengambil segempal tanah Al-Batta, sebuah tempat di Mekah, dan melemparkannya ke arah wajah Iyas sembari berkata, "Menjauhlah dari kami, sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini." Iyas terdiam, sedangkan Rasulullah SAW berdiri. Mereka pun pulang ke Madinah dan tidak sukses mengadakan persekutuan dengan kaum Quraisy. Setelah mereka tiba di Yathrib, tak berapa lama Iyas meninggal dunia. Selama ini dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih hingga meninggal dunia. Mereka tidak melakukan bahwa dia telah masuk Islam. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, ni Iyas bin Mu'adz. Tadi Suwaid bin Samit dari penduduk Madinah, ini juga dari penduduk Madinah. Tapi bedanya, kalau Suwaid bin Samit, Nabi berbicara secara personal. Sedangkan bersama Iyas bin Mu'adz, beliau menyampaikan tentang Islam ini kepada kelompok, kepada rombongan yang datang dari kabilah Aus ke kota Mekah. Kedatangan mereka dalam rangka menjalin persekutuan demi menghadapi kaum Khazraj yang jumlah mereka lebih banyak. Ketika mereka sampai kota Mekah, ini bicara dakwah. Ada perbedaan antara berdakwah dan antara orang menuntut ilmu. Kalau orang berdakwah, maka sang dai hendaklah pergi mendatangi objek dakwahnya. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah ngerti dengan fadilah ilmu, maka hendaklah engkau pergi meninggalkan kampung halamanmu untuk mendatangi para alim ulama. Tapi kalau dakwah, ya dainya yang datang. Rasul SAW datang. Kalau menunggu mereka datang kepada Nabi SAW, mereka tidak akan pernah datang. Mereka belum tahu dengan manisnya Islam, dengan indahnya hidayah. Maka Rasul SAW mendatangi rombongan ini. Terjadi obrolan tentunya antara Nabi dengan mereka. Mereka tahu bahwasanya ini adalah Muhammad SAW, salah satu manusia yang mulia di Quraisy. Maka mereka menyampaikan kepada Nabi SAW tujuan mereka datang. Setelah mereka menyampaikan dan Nabi mendengarkan, baru Nabi menanggapi. Tetap seperti kisah Suwaid ibn Samit. Hendaklah kita melakukan koneksi sebelum koreksi. Udah nyambung nih. Mereka nyampaikan, Nabi dengar. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mendengar bahwa mereka datang dalam rangka mencari persekutuan, mencari bantuan dari Quraisy, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu." Kata Nabi SAW,
Apakah kalian mau memiliki sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada yang kalian bawa ke sini? Ini perlu diperbaiki. Bukan yang kalian bawa ke sini, yang kalian datang untuk tujuan yang mungkin bahasanya lebih baik bagi kalian daripada yang kalian inginkan. Diganti ya, yang kalian inginkan. Ini tawaran. Nabi SAW tidak serta-merta membacakan Al-Quran kepada mereka. Tidak serta-merta menjelaskan Islam kepada mereka. Tapi beliau sedang menjalin komunikasi. Membuat koneksi itu tersambung. Dan setelah tersambung, baru beliau sampaikan. Bukti terjadinya koneksi adalah respon dari orang-orang Aus yang mengatakan, wa madzaka. Iya, apa itu yang lebih baik daripada yang kita datang untuknya? Maka di sini Nabi SAW mengatakan, ana Rasulullah. Aku utusan Allah. Ba'athani Allahu ilal ibad. Dijelaskan, aku utusan Allah yang diutus kepada hamba-hamba Allah untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tidak melakukan kesyirikan. Diturunkan kepada aku Al-Quran, kemudian disebutkan tentang nilai-nilai Islam, tentang ajaran-ajaran Islam, tentang apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka masuk Islam, lalu membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka menyimak nih jemaah. Tapi kita melihat ada orang yang tatkala dipaparkan sesuatu kepadanya, dari awal dia nggak mau dengerin. Dari awal orang itu di hatinya sudah nggak ingin dengan apa yang disampaikan. Tinggal nunggu orang ini berhenti ngomong, dia akan bantah. Makanya terkadang di dialog itu terjadi bantah-bantahan. Orang ini belum selesai ngomong dipotong. Tapi mereka tidak. Mereka mendengarkan. Makanya nanti penduduk neraka itu mereka menyesal. Salah satu ungkapan penyesalan mereka, "Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dahulu kami mau mendengar dan kami mau berpikir, tidak mungkin kami akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Siapa yang mau jadi penghuni neraka? Nggak ada. Tapi kenapa ada orang-orang yang akhirnya jadi penghuni neraka? Karena mereka nggak mau dengar pelajaran yang disampaikan. Tidak mau mendengarkan informasi yang benar, yang valid. Mereka tidak percaya. Akhirnya mereka jadi penghuni neraka. Ia setelah mendengar, berarti ia mendengar dengan seksama, memperhatikan, lalu Iyas mengatakan, "Ai qaum, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu." Ini lebih baik daripada yang kalian datang untuknya. Mencari persekutuan dan bantuan dari Quraisy. Abul Haisar Anas bin Rafi', salah satu dari utusan yang datang, mengambil tanah di padang pasir di Batha situ, kemudian dilemparkan ke wajahnya Iyas. Dia katakan, "Da'na anka, nggak usah ngurus urusan ini engkau. Bukan ini tujuan kami datang." Iyas diam. Karena dia hanya satu orang. Sedangkan rombongan itu sepertinya lebih condong kepada Anas bin Rafi'. Lalu Nabi melihat kondisinya kurang menguntungkan, memanas, beliau bangkit dan pergi. Ini juga pelajaran. Tatkala kita menyampaikan sesuatu, kemudian ternyata yang kita sampaikan menyebabkan adanya keributan, apa yang harus kita lakukan? Mundur pelan-pelan dan pergi. Gak perlu kita kemudian hadir di tengah perseteruan yang ada, karena itu hanya akan membuat
api semakin membara. Orang kalau sedang emosi, sedang marah, tidak bisa dikasih tahu. Ya udah, Nabi pergi. Ini juga pelajaran. Kalau ada orang yang sedang emosi, jangan kasih nasihat. Tapi bagaimana dia dibuat tenang. Baru setelah itu kita kasih nasihat. Akhirnya rombongan itu pulang. Misi mereka tidak sukses. Target mereka tidak didapatkan. Akhirnya mereka sampai kota Madinah. Dan subhanallah, Iyas bin Mu'ad, Allah matikan dia. Sebagaimana Allah matikan Suhaib bin Samit. Karena kondisinya tidak mendukung. Ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla. Di mana seorang ketika beriman, kemudian dia mendapati kondisi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadapinya, maka kematian menjadi solusi. Sehingga dia tetap dapat mempertahankan keimanannya. Barakallahu fikum. Nah, orang ketiga. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi SAW telah menyebar di Yathrib yang dibawa oleh Suhaib bin Samit dan Iyas bin Mu'az, kabar ini pun akhirnya juga sampai ke telinga Abu Dzar. Dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Abu Dzar berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Berita tentang adanya seseorang yang muncul di Mekah mengaku sebagai Nabi telah sampai kepada kami. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku tentang beritanya. Dia pun berangkat lalu bertemu dengan beliau, kemudian pulang kembali. Lantas aku kembali bertanya kepadanya, apa berita yang engkau bawa? Dia berkata, demi Allah, sungguh aku telah melihat orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Aku bertanya lagi kepadanya, berita yang engkau bawa belum memuaskanku. Aku pun mengambil tas dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah, tapi aku seolah-olah tidak mau tahu urusannya dan tidak suka bertanya tentang dirinya. Aku sedang minum air zam-zam dan berada di Masjid Al-Haram. Tiba-tiba Ali melewatiku sembari menegur, sepertinya Anda orang asing? Aku menjawab, ya, benar. Dia kemudian pulang ke rumahnya sementara aku ikut bersamanya, tetapi dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Aku juga tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahunya. Pada pagi esok harinya, aku datang ke Masjidil Haram untuk bertanya kepadanya tentang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku sembari bertanya, apakah Anda masih belum tahu di mana rumahnya? Aku menjawab, belum. Dia berkata, berangkatlah bersamaku. Dia berkata kepadaku, apa urusanmu? Apa maksud kedatanganmu di negeri ini? Aku memberitahukannya. Jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan jelaskan. Dia berkata, aku setuju. Lalu aku bercerita, telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus seseorang untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang, tetapi informasinya tidak memuaskanku karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung. Ali berkata kepadanya, engkau memang sudah mendapat petunjuk. Wajahku ini menghadap ke arahnya. Masuklah sebagaimana aku masuk, karena bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah-olah tengah memperbaiki sandalku. Sedangkan kamu teruslah berjalan. Ali pergi dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau, jelaskan kepadaku tentang Islam. Beliau menjelaskannya. Lalu aku seketika itu masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalikanlah ke negerimu. Bila engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali. Maka aku berkata, demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang mengatakannya di hadapan mereka. Aku kemudian pergi ke Masjidil Haram, sementara kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Mereka berkata, cegah penganut Sabiah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam ini. Mereka pun mencegahnya. Aku dipukul hingga hampir mati, lalu ada Al-Abbas mendapatiku dan melindungiku. Mereka mendatanginya, tetapi dia berkata kepada mereka,
Celakalah kalian. Apakah kalian akan membunuh seseorang pemuda dari suku Ghifar? Padahal jalur perdagangan dan lintasan kalian melewati perkampungan mereka. Mereka akhirnya melepaskanku. Esoknya, aku pun kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarinnya. Mereka pun melakukan hal yang sama. Lalu Al-Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku dengan mengatakan kepada mereka apa yang dikatakannya kemarin. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Abu Dzar al-Ghifari yang namanya Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala an. Beliau mendengar. Tadi kita bicara bagaimana penghuni neraka ketika mereka dimasukkan ke neraka. Lalu mereka menyesal. Dan di antara yang mereka ucapkan adalah lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Tabarak. Kalau kami dahulu mau mendengar dan mau memikirkan, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Dan Abu Dzar mendengar tentang Nabi SAW. Dia bukan penduduk Madinah, tapi dia penduduk di pinggiran kota Madinah. Kalau bicara Jakarta, ya Bekasi dan daerah sekitarnya ya. Abu Dzar bukan penduduk Madinah. Akhirnya Abu Dzar mengutus saudaranya. Adiknya disuruh berangkat. Abu Dzar ini punya karakter yang agak keras, ya, agak berbeda dengan sahabat lainnya. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Dzar agar dia tidak menjadi pemimpin atas 2 orang saja. Dia orang yang agak tegas gitu. Kita lihat baru saja, kita baca baru saja bagaimana Abu Dzar dikasih tahu tapi beliau tetap maksa. Abu Dzar datang berjalan kaki bawa tongkat dan jirab. Kalau disebut tas itu ya isinya kurma dia. Untuk melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Berhari-hari. Sampai Mekah. Dia menyebutkan dia gak suka tanya sama orang gitu. Maka dia berhari-hari hendak mencari tahu langsung mana Rasulullah SAW. Kalau bisa tanpa perantara. Mekah adalah tempat yang ramai. Menjadi tujuan orang-orang berangkat umroh, orang-orang berdagang juga. Jadi kedatangan Abu Dzar tidak terlalu menjadi perhatian. Tapi subhanallah, diceritakan setelah beberapa hari, dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali melihat orang ini kayaknya bukan penduduk Mekah. Maka Ali mengatakan ka'anna ar-rajula gharib. Kayaknya orang asing nih, kata Ali. Kata Abu Dzar, "Na'am, iya betul. Yuk ke rumah." Diajak ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ini juga pelajaran buat kita. Ada orang-orang yang kadangkala membutuhkan tumpangan. Abu Dzar ini sebulan kira-kira cuma minum air zam-zam jamaah. Dia nggak makan apa-apa. Dan subhanallah, dia tidak kelaparan. Bahkan dia lebih berisi lagi tubuhnya setelah minum air zam-zam. Kemudian ketika dibawa oleh Ali ke rumahnya, dan Ali tidak bertanya, dan aku tidak bertanya. Wala as'alu wala ukhbiru. Jadi diam-diaman aja. Dan memang ini adab ya, ketika ada tamu ke rumah, sudah dijamu, selesai. Mungkin ngobrol urusan lain, tapi ditanya mau ngapain, ada urusan apa. Tugas kita tuan rumah menjamu. Pagi harinya kembali lagi ke masjid. Kemudian nanti malam ketemu lagi sama Ali, diajak ke rumahnya. Ali mengatakan, apa
engkau lupa sama tempat tinggalmu? Enggak, kata dia. Sudah, ayo, katanya. Nah, ketika itulah mulai Ali bertanya, apa urusanmu yang membuat kau datang ke sini? Kata Abu Dzar, aku akan jawab, tapi jangan sampaikan kepada siapapun. Artinya rahasia. Omongan ini rahasia. Kalau engkau mau merahasiakan, ya aku akan jelaskan. Kata Ali, ya setuju aku. Aku tidak akan bocorkan rahasia ini. Ceritalah Abu Dzar, kemudian dibawalah Abu Dzar menjumpai Nabi SAW, dibawa ke rumahnya nih. Namun, bagaimana kehati-hatian Ali bin Abi Thalib? Jangan sampai ketahuan. Berangkat menuju ke rumahnya Rasul SAW atau dibawa ke dibawa oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali mengatakan, kalau nanti ada orang yang mau ngawasi kita, aku pura-pura betulin sandal, engkau tetap jalan. Sampai akhirnya dia menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memaparkan tentang Islam kepadanya dan masuk Islam Abu Dzar di waktu itu juga. Faqala li, di antara pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar, uktum hadzal amr. Engkau rahasiakan urusan ini. Engkau masuk Islam, urusan engkau menjumpai aku, rahasiakan hal ini. Jangan ngomong siapa-siapa. Sampai kalau nanti engkau mendengar tentang kemenanganku, munculnya agama Islam ini, ya, tidak lagi seperti kondisi itu yang masih dipersekusi oleh orang-orang musyrikin, baru engkau bergabunglah bersama aku, kata Nabi SAW. Tapi apa kata Abu Dzar? Ini Abu Dzar dikasih tahu. Tapi Abu Dzar gak mau. Abu Dzar mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi ba'athaka bil haqq." Bersumpah Abu Dzar, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan salah lantang mengatakan di hadapan mereka. Aku akan teriak mengatakan hal ini di depan orang-orang Quraisy. Awalnya datang sembunyi-sembunyi untuk memastikan. Dia tidak bertanya kepada siapapun sampai akhirnya Allah berikan petunjuk kembali kepada apa yang dibahas di awal, bahwasanya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah pasti Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah Abu Dzar bertemu dengan Ali, lalu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi sudah menawarkan Islam, lalu Abu Dzar masuk Islam. Setelah itu semangatnya untuk berdakwah, semangatnya untuk menampilkan Islam ini sangat dahsyat sekali. Akhirnya Abu Dzar tadi mengatakan kepada Nabi SAW, aku akan teriak ya Nabi, kasih nasihat supaya menyembunyikan. Tapi Abu Dzar malah enggak, aku akan teriak, aku akan sampaikan kepada mereka. Maka kemudian datang ke Masjidil Haram, orang Quraisy sedang di sana, lalu teriak mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ayo orang-orang Quraisy, inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang-orang Quraisy datang memukuli Abu Dzar ini sampai Abu Dzar hampir mati. Coba. Dan Abu Dzar nggak peduli. Dia mau mati ya mati udah katanya. Nggak mati hari ini, besok kita pasti mati.
Akhirnya dalam kondisi yang sangat kritis, Abbas menyelamatkan Abu Dzar. Dipeluk Abu Dzar ini supaya tidak dipukul oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Abbas menjelaskan kepada mereka, wailakum, celaka kalian, kata dia. Kalau sampai mati nih orang dari Bani Ghifar. Kan tadi disebutkan perkampungan Bani Ghifar itu di pinggiran kota Madinah. Orang Quraisy kalau mau ke Syam harus lewat sana. Kalau sampai mati nih orang, sedangkan perdagangan kalian melewatin kampungnya dia, baru sadar mereka. Karena rasa takut yang membuat mereka berhenti. Besoknya datang lagi Abu Dzar. Teriak lagi mengatakan, ya ma'syara Quraisy, inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Datang lagi, dipukulin lagi. Itulah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah menyelamatkan beliau sampai beliau berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada banyak wasiat Nabi secara khusus kepada Abu Dzar ya, yang tentunya wasiat itu juga umum buat umatnya. Di antara wasiat Nabi kepada Abu Dzar, ana ingat, ana mohon para santriwati mencatat semuanya. Nanti akan ada pertanyaan. Di antara wasiat yang pernah diberikan oleh Abu Dzar, oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar, Abu Dzar mengatakan radhiyallahu anhu, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Aku diperintahkan oleh kekasihku dengan 7 perkara. Yang pertama, amarani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku diperintahkan untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kita kan ngefansnya sama orang kaya, ngefansnya sama artis, ngefansnya sama orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Cinta sama mereka. Drakor, dracin, dra-dra yang lainnya mungkin. Kita berharap bisa dekat sama mereka. Kita berharap bisa berjumpa dengan mereka. Dan ternyata perintah Nabi SAW di antara umat manusia yang seharusnya kita pilih untuk cinta dan dekat adalah orang miskin. Tentunya orang miskin yang tawadhu, yang tidak sombong, yang dia menjaga kehormatan dirinya dan dekat sama mereka. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzur ila man huwa fawqi. Dan aku diperintahkan untuk memandang kepada yang di bawahku dan bukan memandang kepada yang di atasku dalam urusan dunia. Sedangkan yang sering kita lihat yang di atas kita, yang mobilnya lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih ini dalam urusan dunia. Dalam urusan agama kita melihatnya kepada yang di bawah, selalu mengatakan ana mending daripada dia. Kenapa? Dia masih hafal 5 juz, aku sudah 6 juz. Kenapa engkau tidak melihat kepada yang 20 juz? Tapi yang dilihat yang di bawahnya. Sholat kayak gitu. Fulan nih sholat malam 7 rakaat. Masya Allah, alhamdulillah. Engkau berapa? Oh, aku baru 3, aku 3. Lebih baik daripada fulana tidak sholat sama sekali. Akhirnya tidak termotivasi untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat kita. Padahal kita tahu dunia akan kita tinggalkan. Akhirat akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Jadi yang pertama cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan cuma cinta tapi dekat. Kemudian yang kedua sebutkan tadi, aku diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawahku dan tidak melihat kepada yang di atasku. Yang ketiga, wa amarani an asil rahim wa in adbarat, dan aku diperintahkan untuk menyambung rahim walaupun dia berpaling dariku. Mau berbuat jahat sama aku tuh keluarga, nggak ada urusan, yang penting aku menyambung rahimku, aku berbuat baik sama mereka. Yang keempat, wa amarani an la as'ala ahadan syai'an,
Dan aku diperintahkan untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Nggak boleh minta-minta. Yang kelima, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Aku diperintahkan untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Yang keenam, wa amarani an la akhafa fillahi lawmat laim. Dan aku diperintahkan untuk tidak takut celaan siapapun yang akan mencela dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Dan itu yang membuat Abu Dzar nggak takut jamaah untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit, walaupun dicela, beliau tetap sampaikan. Walaupun kita tahu cerita akhirnya beliau babak belur. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, wa amarani an uktsira min qawli la haula wala quwata illa billah. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Kata-kata itu adalah harta tersimpan yang ada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Taib, ini cerita Abu Dzar. Taib, lanjutkan. Empat, Tufail bin Amr ad-Dausi. Ia adalah seorang lelaki mulia, penyair handal, dan ketua kabilah Daus. Kabilahnya memiliki pemerintahan atau semi pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Ia masuk ke Mekah tahun ke-11 dari kenabian. Sebelum tiba di Mekah, ia sudah disambut oleh kerabatnya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk penyambutan tersebut agar meriah. Mereka berkata kepada Tufail, "Wahai Tufail, ini engkau telah pun berada di bumi kami. Kami hendak memperingatkan kepadamu mengenai seorang laki yang telah tampil ke depan dan menimbulkan permasalahan yang berat di kalangan kami. Ia telah memecah belah persatuan di antara kami, memorak-porandakan penghidupan kami. Ucapannya seperti hembusan sihir yang menceraikan di antara bapak dan anak lelakinya, antara seseorang dan kawannya, di antara suami dan istri. Kami khawatir bila nanti terjadi kepadamu seperti apa yang terjadi pada kami. Untuk itu janganlah berbicara dengannya." Tufail menuturkan, Taib. "Demi Allah." Untuk itu ada tambahan. Janganlah berbicara. Untuk itu janganlah berbicara Dengannya wala tasma'anna minhu syai'an, dan jangan mendengarkan sesuatu apapun darinya. Tambahkan ini. Dan jangan mendengarkan sesuatu apapun darinya. Baik, lanjutkan. Untuk itu janganlah berbicara dengannya dan jangan mendengarkan sesuatu apapun darinya. Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus mengacaukan pemikiranku dengan ucapan-ucapan seperti itu hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Bahkan dalam perjalanan ke masjid." Ada tambahan nih. Tidak mendengarkan sesuatu darinya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun dari dia, yakni dari Nabi Muhammad maksudnya. Dari dia. Naam, bentar. Wala ukallimu, dan tidak berbicara dengannya. Dan tidak berbicara dengannya. Nya ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dibaca. Aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun dari dia dan tidak berbicara dengannya. Aku menyumbat telingaku dengan kapas. Saat aku sampai di masjid, aku melihat Muhammad sedang sholat di sisi Ka'bah. Aku pun berdiri di dekatnya. Allah menghendaki agar aku mendengar sebagian ucapannya, dan aku mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata dalam hatiku sendiri, "Demi ibuku yang melahirkan diriku, demi Allah, aku ini penyair handal. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengar ucapan lelaki ini? Bila kata-katanya memang baik, aku bisa menerimanya. Namun, bila buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja." Aku diam saja dan ketika beliau beranjak pulang, aku mengikutinya. Ketika beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk, dan aku menceritakan kepadanya tentang kedatanganku. Bagaimana orang-orang menakut-nakutiku, aku menyumbat telingaku dengan kapas dan mendengarkan sebagian ucapan beliau. Aku lalu berkata kepada beliau, "Jelaskanlah agamamu kepadaku."
Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih bagus daripada kata-katanya, dan tidak pernah kutemukan agama yang lebih adil daripada itu. Seketika itu pula, aku memeluk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat dengan sebenarnya. Aku berkata kepada beliau, aku ini orang yang dipatuhi di kalangan kaumku. Hari ini aku akan pulang menemui mereka dan menyuruh mereka kepada Islam. Karena itu, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar mengaruniakan sebuah bukti sebagai penguat. Maka Rasulullah pun berdoa untukku. Maka Allah mengaruniakan bukti kepadanya. Ketika ia hampir tiba di kaumnya, wajahnya mengeluarkan cahaya yang memancar. Namun ia berkata, Ya Allah, janganlah engkau jadikan cahaya ini di wajahku karena aku khawatir bila mereka akan berkata, ini adalah dagelan. Akhirnya cahaya itu pindah ke cemetinya. Ia mengajak bapak dan istrinya agar masuk Islam dan mereka berdua menerimanya. Kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja, tetapi ia tetap telaten mengajak mereka. Pada akhirnya ia ikut berhijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya setelah perang Khandaq. Kemudian ia mendapatkan cobaan yang baik demi Islam, gugur sebagai orang yang syahid di perang Yamamah. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana musuh-musuh Islam hendak memadamkan cahaya Allah. Bagaimana mereka ingin menghadang dan menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Mereka membuat cerita bohong, dusta tentang Islam. Islam dikatakan teroris, Islam dikatakan aliran keras, radikal, Islam tidak kasih sayang, Islam tidak cinta damai. Mereka buat karikatur, ingat dulu. Mereka membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW yang digambarkan dengan gambaran yang buruk. Itu sudah dilakukan sejak dulu. Dan setiap ada Nabi yang diutus, mereka bersepakat mengatakan, qalu sahirun aw majnun. Penyihir atau orang gila. Penyihir atau orang gila. Terus seperti itu. Ini yang datang kepada mereka, Tufail ibn Amr ad-Dawsi, tokoh di masyarakat Daus sana, termasuk dari kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, termasuk tokoh di sana. Ketika datang disambut, tapi mereka khawatir jangan sampai ini orang cerdas, ini orang bijak. Kalau dia dengar tentang sesuatu dari Muhammad, nanti masuk Islam nih orang. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Yang mereka khawatirkan mendengar. Dan sekali lagi, penghuni neraka mengatakan apa? Kalau kami dahulu lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ini nggak mau dengar, nggak mau memikirkan. Makanya bagaimana dihalangi dakwah ini jangan sampai terdengar. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi ambil kapas, dia taruh telinganya. Tufail mikir sampai kayak orang bodoh dia. Karena khawatir mendengar. Tapi subhanallah ketika dia ke Masjidil Haram, dia lihat Nabi SAW. Dia sholat di dekatnya. Padahal sudah disumbat telinganya. Dengar kata-katanya. Dilihat, ya Allah, indah sekali. Quran ini, ya Allah jemaah. Kalau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk membuat satu surat seperti Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini kalamullah. Akhirnya Tufail mengikuti Nabi SAW, masuk ke rumahnya, dibuka itu sumbatnya, dia mendengarkan dari Nabi SAW. Sebelumnya dia cerita kenapa dia datang, kemudian bagaimana orang Quraisy menakut-nakutin dia, lalu dia mendengar dari Nabi SAW, masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, kalau Abu Dzar itu berdakwah di Mekah, menyampaikan keislamannya, Tufail sepertinya dia diam-diam pulang meninggalkan kota Mekah, sampai di kaumnya dia berdakwah, dikasih tanda,
cahaya di cemetinya yang awalnya di wajahnya, kemudian di ujung cemetinya terlihat sebagai ini karomah buat dia, agar orang itu percaya gitu loh. Tapi subhanallah, kaumnya tidak mau masuk Islam. Akhirnya datang Tufail menjumpai Nabi alaihissalatu wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad asad wa bagat au abad. Daus ini, kabilah ini gak mau nurut sudah, melampaui batas mereka. Ud'ullah alaihim, udah doakan kebinasaan buat mereka. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam berdoa mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'tini bihim. Allah berikan hidayah kepada Daus dan datangkan mereka. Nah, itu cerita yang disebutkan di sini. Singkatnya, kemudian di tahun ke-7 berangkatlah 70 atau 80 kakak keluarga dari Daus ya ke kota Madinah. Mereka masuk Islam. Barakallahu fiik. Baik, kita ke kisah terakhir, Dimad al-Azdi. Tafadhal. Dimad al-Azdi. Ia berasal dari kabilah Azad Shanu'ah dari Yaman. Ia biasa memberikan pengobatan dengan menghembuskan angin. Nah, ini. Ya. Dia itu ahli ruqyah. Sebutkan, dia itu adalah ahli ruqyah. Lanjutkan. Ia tiba di Mekah dan mendengar orang-orang berkata, Muhammad adalah orang gila. Ia berkata di dalam hati, aku akan menemui orang itu, siapa tahu Allah menyembuhkannya dengan pengobatanku. Saat bertemu dengan beliau, ia berkata, wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan hembusan angin. Apakah engkau bersedia? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nah, tunggu bentar. Ini hembusan angin ini yang dimaksud ini, ia biasa memberikan ruqyah atau pengobatan untuk orang-orang yang kerasukan jinnya. Itu maksudnya. Jin. Orang-orang yang kerasukan jin. Yang menurut sebagian orang arwah gentayangan, yang enggak. Kerasukan jin. Baik, lanjutkan. Wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu. Wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan ruqyah. Iya, bukan. Dengan hembusan angin. Aku bisa mengobati, bukan mengobatimu ya. Bilang aku bisa mengobati dari penyakit inilah. Atau tadi dari gangguan jin. Anggap. Wahai Muhammad, aku bisa mengobati dari gangguan jin. Apakah engkau bersedia? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah. Baik, anak akan bacakan bahasa Arabnya. Nanti dibaca terjemahannya. Jadi ketika Dimad ini mengatakan, memberikan penawaran, engkau mau diobatin nggak? Aku nih biasa ngobatin orang gila gitu loh. Aku biasa ngobatin orang yang kerasukan jin. Kan orang-orang mengatakan Nabi SAW majnun. Majnun itu artinya gila, yang bisa gila kerasukan jin, atau gila karena stres, atau karena masalah. Maka Dimad memberikan penawaran, kalau engkau mau, aku bisa ngobatin gitu loh. Gimana perasaan orang coba? Dianggap orang gila dan serius. Dia mau obatin, dia mau ruqyah nih. Lalu Nabi SAW tidak mengatakan, aku nggak gila, aku tidak seperti yang dikatakan orang Quraisy, aku ini baik-baik saja. Tidak. Beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya, dibaca artinya.
Dibaca, sesungguhnya segala puji. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak akan ada seseorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ia berkata, ulangilah kata-katamu tadi. Maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dimat berkata, aku pernah mendengar ucapan tukang tenung, tukang sihir, dan para penyair. Namun aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu itu. Padahal kami telah menguasai kata-kata sedalam lautan. Berikanlah tanganmu dan biarkanlah aku berbaiat atas nama Islam. Akhirnya Dimas berbaiat menyatakan keislamannya. Barakallah fiik. Allahu Akbar jemaah. Ya, Dimat yang datang dengan tujuan ngobatin Nabi Muhammad SAW. Dia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW majnun. Bagaimana orang-orang musyrikin menyebarkan berita itu. Dengan jelas Allah mengatakan ucapan orang-orang musyrikin. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau tuh gila. Dimat percaya kebohongan yang diucapkan sekali. Orang mungkin tidak akan menerimanya. 2 kali tidak akan diterima. Ditolak 3 kali. Masih ditolak 4, 5, 6, 100 kali. 200 kali. 1000 kali. Kebohongan, cerita bohong ini kalau diulangin 1000 kali, nanti terakhir orang percaya. Padahal ceritanya bohong. Dimat percaya kalau Nabi SAW gila. Maka dia datang menawarkan diri. Karena dia ahli ruqyah, buat orang-orang yang biasanya kerasukan jin, sehingga dia tidak sadar, dia jadi gila, maka menawarkan diri. Dan bahasanya baik. Dimat ini juga. Bagaimana Dimat membuat koneksi sebelum koreksi. Dimat menawarkan diri, mengatakan aku nih orang yang bisa ngobatin. Biasa aku ngobatin orang-orang dengan ruqyah, ya, orang-orang yang kerasukan jin. Engkau mau aku obatin? Ini yang namanya koneksi. Lalu Nabi SAW tidak menjawab mau atau tidak mau. Karena Dimat selama ini hanya mendengar cerita, omongan orang-orang musyrikin tentang Islam ini. Berapa banyak orang-orang yang memusuhi dakwah Islam ini gara-gara salah informasi. Atau memang misinformasi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka. Ditutup-tutupin tuh orang. Makanya ketika ada orang yang membatalkan kajian, karena khawatir orang-orang mendengar kajiannya itu tentang apa gitu. Dimat mendengar langsung. Tadi ceritanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi yang sampai meletakkan kapas di telinganya karena takut mendengar. Dia sudah percaya dengan informasi orang-orang Quraisy kalau ini membawa aliran sesat Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu tidak terbukti. Dimat al-Azdi dengar langsung Nabi SAW berbicara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, kemudian man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Muhammad yang dikatakan gila oleh orang-orang. Sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Amma ba'd. Dimat mengatakan, ulangin coba. Mungkin dipikir ini hanya kata-kata
Ya kalau ada orang gila ngomong ya, suruh ngulangin nggak bisa. Karena dia orang gila. Tapi Nabi SAW ngulangin lagi. 3 marrat. 3 kali Nabi ngulangin. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Kata Dimad Al-Azdi, laqad sami'tu qaul al-kahana. Aku sudah mendengar omongan tukang tenun, omongan penyihir-penyihir, dukun-dukun, penyair-penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Tapi aku enggak pernah mendengarkan seperti kata-katamu yang sampai ke dasar lautan. Dari indahnya kata-kata ini. Lalu Dimad mengatakan, hati-hati. Berikan kepadaku tanganmu. Aku berbaiat atas agama Islam ini. Dimad mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Orang yang sebelumnya datang untuk mengobati Nabi SAW, ternyata dia yang diobati. Dan itulah Al-Quran. Kalau kita bicara mukjizat, mukjizat nabi-nabi yang terdahulu itu dapat merubah benda mati menjadi hidup, umpamanya. Keluar dari batu, onta. Tongkat dilempar, menjadi ular. Tapi Al-Quran, mukjizat yang merubah manusia yang mati hatinya untuk hidup dan menjalani kehidupan dengan benar dan baik. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada orang-orang yang masuk Islam, tapi tadi berapa orang yang kita bahas tadi? 5 ya. 5 orang yang tadi kita bahas itu pengaruhnya tidak terlalu besar. Ada 6 pemuda yang ketika masuk Islam cerita jadi berubah. Cerita Islam jadi berubah. Cerita Nabi SAW berubah. Kota Mekah pun berubah. 6 orang dari Madinah. Dan mereka adalah anak-anak muda. Jazakumullah khairan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Insyaallah, barakallahu fikum ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan kepada partisipan Zoom terlebih dahulu yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke sesi kuis. Baik Ustaz, ini ada salah satu santri RQ yang ingin bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana mendorong orang atau memotivasi orang yang sangat malas, udah dimotivasi tetap malas dan tidak mau berubah Ustaz? Naam. Barakallahu fiik. Ahibati fillah ya. Bicara malas. Manusia secara tabiat itu ingin santai hidupnya. Ingin happy-happy. Tapi dia tidak sadar bahwa waktu istirahat yang sebenarnya itu bukan di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Menjadi anak susah,
Menjadi ibu susah. Menjadi nenek lebih susah lagi. Terus seperti itu kehidupan ini. Dan karena manusia punya kecondongan kepada sifat malas, yang terkadang dia sebelum sampai finish, dia sudah istirahat. Karena dia capek, dia lelah. Dan dia berhenti. Tidak melanjutkan perjalanan menuju garis finish. Sehingga dia tidak pernah menang dalam perlombaan yang diadakan. Padahal siapa saja yang sampai garis finish akan mendapatkan hadiah. Apa yang harus dilakukan menghadapi sifat malas ini? Yang pertama berdoa. Dan subhanallah, di banyak doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam mengandung meminta perlindungan dari sifat malas. Nabi berdoa umpamanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian doa yang tiap pagi dan petang kita baca, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari usia tua, renta yang tidak mampu berbuat apa-apa. Di hadis lain tadi, minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari kemalasan, dari kelemahan dan kemalasan. Ada orang yang tidak mau, ada orang yang tidak mampu. Orang malas ini mampu tapi tidak mau. Ada orang mau tapi tidak mampu. Berbeda. Orang punya semangat tapi dia nggak mampu. Seperti orang yang mungkin tidak memiliki kaki. Dia mau ke masjid tapi dia nggak bisa. Namun ada orang yang punya kaki tapi dia nggak pernah ke masjid. Maka hendaklah orang yang malas ini, yang tadi udah dikasih tahu mamanya dia tetap malas, kasih doa. Engkau baca doa ini. Yang kedua, mulai kita melakukan kegiatan yang ringan-ringan sebelum yang berat. Karena orang malas ini kasih yang berat, akhirnya dia nggak jalan. Kenapa dalam olahraga itu ada yang namanya pemanasan? Orang malas ini butuh pemanasan. Umay bersih-bersih, udah jangan dikasih tugas yang berat. Yang penting dia mau dulu. Ini juga pelajaran buat para orang tua. Ketika punya anak yang malas, jangan dikasih tugas yang berat. Dia nggak akan kerjakan. Tapi pemanasan dulu. Karena dengan pemanasan, ketika dia kerja, dia olahraga, nanti nggak terlalu capek. Setelah pemanasan ada pendinginan. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk mengobatin malas ini, jangan berkumpul dengan orang-orang malas. Kalau ini tinggal di satu kamarnya istrinya teman-teman yang malas, ya dia akan malas, padahal dia udah semangat. Tapi karena kumpulnya sama orang-orang malas, orang-orang yang habis subuh tidur umpamanya, tidak melakukan kegiatan apa-apa, akhirnya tetap malas. Kemudian yang keempat, hendaklah dia memikirkan bahwa kemalasan dia akan membuat hidup dia berantakan. Kita perlu berlomba-lomba. Wasari'u. Perlu kita bersegera. Jangan sampai orang-orang sudah sampai tadi, kita masih jauh dari garis finish. Barakallahu fiik. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.